7 April 2020 IHSG ditutup menguat terbatas 0,38%, dan kalau saya lihat pergerakan hari ini tadi juga banyak saham-saham second liner aja yang naik terbatas juga, nggak naik yang sampai tinggi banget gimana gitu. Kalau saya melihat IHSG dalam pekan ini, market dalam pekan ini cenderung akan turun ya, cenderung akan terkoreksi. Oleh karena itu Anda harus hati-hati, jangan terlalu gegabah untuk tradingnya. Dan yang kedua, siapkan uang untuk investasi karena saat ini merupakan kesempatan kedua seperti yang saya udah sampaikan di dalam seminar online hari Sabtu kemarin. Kesempatan kedua untuk beli saham BCA, saham BRI, ya saham-saham blue chip yang lagi terdiskon saat ini udah mulai kembali ke level terendahnya dalam tahun ini gitu. Nah, kalau teman-teman saat ini masih punya saham-saham BCA, kemudian BRI, BMRI, kemudian BBNI, itu gimana? Yang udah beli mungkin akhir Maret kemarin udah beli gitu ya, sempat untung terus kemudian mulai turun dan mulai rugi gitu. Jadi kalau fokusnya teman-teman ini sebagai seorang investor jangka panjang dan memang nurutin apa yang saya bilang kemarin bahwa bukan semua uangnya ditaruh buat investasi jangka panjang dihabisi dihajar black, masih punya cash, nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Jadi kalau misalkan nanti sampai terjadi koreksi, itu adalah kesempatan kedua. Bagaimana jika tingkat kredit macet perbankan itu meningkat gitu? Nggak usah takut juga kalau memang perusahaan itu, bank itu berfundamental bagus seperti yang tadi saya sebut, itu justru menjadi sebuah kesempatan bagus buat kita semua untuk mendapatkan saham-saham tersebut di valuasi yang sangat terdiskon. Nah, selain itu saya juga mencermati sektor consumer good yang beberapa kali saya udah bahas ya. Selain saham-saham blue chip untuk consumer good, juga saham-saham second liner yang kemarin saya bahas di seminar online hari Sabtu. Nanti hari Sabtu ini saya akan membahas tentang sell on May and go away pakai tanda tanya gitu. Jadi apakah kita akan sell on May dan jualan di bulan Mei dan akan kabur pakai tanda tanya gitu ya. Nah, langsung aja teman-teman daftar di seminar online hari Sabtu nanti jam 9 pagi. Daftarnya di ellendesmay.com/seminar-online 2. Dan teman-teman yang masuk ke situ nanti juga akan saya infokan untuk sekolah pasar modal ya. Jadi artinya ini, buat teman-teman yang sudah punya akun saham ya, kalau masuk ke situ nanti bisa menikmati seminar online saya. Dan buat teman-teman yang belum punya akun saham, kalau masuk ke situ, ke seminar online situ, nanti kita akan follow up lagi. Kita akan ajak untuk mengikuti sekolah pasar modal bersama dengan rekan-rekan kami ya, jadi partner-partner kami dari IDX perwakilan di seluruh Indonesia. Jadi Anda dari manapun Anda berada, Anda bisa membuka rekening saham secara online dan bisa turut mendapatkan manfaat berinvestasi di saham yang lagi murah-murahnya seperti saat ini. Jadi banyak sekali ekonom yang mengatakan bahwa saat ini pasar saham terkoreksi, bukan cuma saham tapi perekonomian mengalami koreksi, resesi. Ini tidak seperti 2008 yang merupakan bidang finansial aja yang kena, tidak seperti tahun 98 di mana yang kena adalah bidang currency gitu ya, dan di Asia ya, biasa waktu itu di Asia aja kenanya, terus kemudian 2008 itu di Amerika merambat terbatas ke Asia. Namun kali ini krisis ini secara global semuanya kena. Jadi ada kemungkinan akan terulang seperti tahun 1929, 1930. Peluang ini tidak hanya 10 tahun sekali, tapi juga bisa dibilang 70 atau 80 tahun sekali. Nah, jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini. Yuk langsung aja kita bersama-sama mulai belajar investasi saham. Daftar di ellendesmay.com/seminar online 2. Yang nanti belum punya akun saham, kita akan follow up untuk ikut SPM atau sekolah pasar modal. Selain itu, kalau saya melihat ekonomi dunia sekarang gimana, Amerika dan juga China itu gimana? Kalau China sekarang memang udah dalam tahap recovery ya. Jadi China ini mengandalkan dia punya industri dalam negerinya dan juga demand untuk dalam negerinya dia sendiri itu gede, masyarakatnya gede. Untuk Amerika sendiri saya melihat bahwa di beberapa daerah di Amerika, US States itu mulai membuka untuk industri, membuka untuk beberapa bisnis gitu ya. Karena apa? Karena banyak sekali terjadi PHK di sana dan tingkat penganggurannya itu meroket gitu, sampai di sana udah
mereka kalau yang pengangguran itu mereka mempunyai hak untuk mengambil klaim uang subsidi untuk pengangguran itu ya, dan itu udah melebihi batas banget, dan sempat terjadi chaos juga ketika mengambil uang itu. Mulai susah gitu loh, jadi mulai prosesnya mulai lama gitu. Jadi bagaimana mengatasi ini? Mereka terpaksa membuka lagi untuk beberapa bidang industrinya gitu di beberapa states gitu, dan saya melihat bahwa hal ini juga seperti makan buah si malakama. Jadi berusaha supaya perekonomian gerak, namun bisa kena di COVID-19-nya. Dan kalau COVID-19 ini menjadi lebih buruk di sana, ya nanti perekonomian lagi yang kena, muter-muter di situ terus gitu. Jadi itu yang saya lihat bahwa saat ini perekonomian memang masih dalam tahap yang kita bisa bilang masih turun, dan kita harus terus mengantisipasi. Hanya yang siap, hanya yang punya cash, mempersiapkan cash dengan sebaik mungkin, dan yang beradaptasi mau belajar yang bisa memanfaatkan peluang ini. Ya, jarang sekali saat ini terjadi harga saham diskon besar-besaran 10 tahun sekali, dan bahkan bisa dibilang ini siklus yang terulang seperti tahun 1929, 1930. Jadi teman-teman, yuk mulai berinvestasi saham. Yang belum berinvestasi saham, yang udah berinvestasi saham, ayo belajar baik-baik supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang optimal dan risiko bisa diminimalkan. Saya Ellen May, semoga semua yang saya bagikan buat Anda setiap hari bisa bermanfaat. Dan kalau trading, real life trading, mohon maaf saya belum bisa bagikan di sini karena harus real time. Untuk kondisi seperti ini sangat cepat sekali. Saya bagikan untuk real time tradingnya melalui EM Trade. Daftarnya di ellendesmay.com/emtrade atau di emtrade.id ya. Jadi itu aja yang saya bagiin buat Anda ya. Kalau untuk investasi tadi tips-tipsnya. Semoga bermanfaat. Salam profit.